Hai, selamat pagi traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas Supplementary Update 10 Juni 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. ISG dan LQ45 ini ditutup menguat pada hari Rabu kemarin. Hal ini akibat rilisnya data Consumer Confidence yang membaik pada bulan Mei dibandingkan pada bulan sebelumnya. Di samping itu, lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri pasca libur Lebaran juga masih terjadi saat ini. Kasus aktif pada hari Selasa kemarin sempat menyentuh 6 ribuan, hampir 6.300. Hal ini masih berpotensi menjadi kekhawatiran para pelaku pasar. Investor asing terpantau kembali net buy dan terfokus pada saham Bank BCA, Telkom, dan juga Astra, dan beberapa saham bank BUMN besar lainnya. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada hari Rabu kemarin ditutup melemah. Pelemahan indeks Amerika menunjukkan sikap wait and see para pelaku pasar menanti rilisnya data inflasi yang pada hari Kamis dirilis dini hari nanti. Inflasi US ini telah melonjak dalam beberapa bulan terakhir, dan pertemuan The Fed minggu depan akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana arah kebijakan selanjutnya menghadapi ekonomi yang terjadi saat ini. Sementara itu, data pasar tenaga kerja yang masih lesu diperkirakan masih menjadi pertimbangan The Fed dalam menetapkan kebijakannya. Lalu indeks Edo menguat hampir 1%, indeks VIX meningkat kembali sehingga volatilitas dan kekhawatiran masih cukup meningkat. Indeks DXY kembali menguat menjelang rilisnya data inflasi di US, dan hal ini berarti dolar cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama sehingga berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan mata uang utama termasuk juga rupiah. Lalu bursa saham ASEAN dan juga regional mayoritas melemah pada hari Rabu kemarin. Hang Seng, Nikkei, Kospi kompak melemah, namun Shanghai ini menguat tipis. Penguatan Shanghai akibat membaiknya data inflasi dan data harga produsen pada bulan Mei. Namun membaiknya inflasi di Cina ini belum berhasil memberikan sentimen positif pada pergerakan regional Asia. Para pelaku pasar saat ini masih cenderung menanti rilisnya data inflasi di US dengan harapan inflasi bisa terkendali. Lalu update currency and bond yield USD IDR ini menguat merespon cadangan devisa kita yang turun dan jelang rilis datanya inflasi di US. Yield Treasury kita dan US 10-year ini kompak melemah akibat membaiknya data ekonomi dan info yang masih terus terjadi. Sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif pada bursa saham kita. Selanjutnya, G3 currency cenderung melemah sehingga hal ini sejalan dengan penguatan dolar. Lalu update hard and soft commodity, komoditas metal kembali bergerak variatif pada hari Rabu. Nikel, silver, dan tin ini kompak menguat, namun gold dan copper masih melemah. Komoditas energi batubara kembali menguat 1,5%, dan dalam seminggu terakhir batubara telah menguat hampir 4%. Hal ini berpotensi memberikan sentimen positif yang cukup kuat ke saham-saham batubara pada hari ini. Sementara itu CPO kembali dalam kontraksi akibat terganggunya supply and minimnya demand. Oil Brent dan WTI ini juga melemah sehingga berpotensi memberikan katalis negatif pada emiten CPO dan juga oil pada hari ini. Selanjutnya update dari tim IKR. Ada MPPA. MPPA mengumumkan rencana melakukan aksi korporasi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMT HMETD, atau yang kerap disebut dengan private placement. Perusahaan bermaksud menerbitkan sebanyak-banyaknya 752.914.792 lembar saham yang mewakili 10% saham baru dengan nilai nominal Rp50, tetapi harga pelaksanaan belum disampaikan. Rencananya private placement ini akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB pada 16 Juli 2021, namun belum disebutkan pihak-pihak yang akan menyerap aksi korporasi ini. Selanjutnya BRI Agro siap meluncurkan layanan digital saving dalam rangka meningkatkan pinjaman hingga 30-40%. Dalam hal ini Agro berkomitmen untuk menggunakan sistem digital dikarenakan saat ini portofolio lending Agro ini terdiri dari 80% konvensional, 20% digital, dan direncanakan pada 2023 akan berbalik menjadi 80% digital. Tak hanya itu, Agro juga membidik 10% dari ekosistem pekerja pada kriteria GIG ekonomi atau pekerja lepas yang saat ini belum banyak memiliki akses ke layanan keuangan digital. Selanjutnya, update dari kebijakan fiskal, pemerintah berencana menerapkan 3 skema untuk tarif PPN, yakni tarif umum, multitarif, dan tarif final. Hal ini tertuang dalam draft RUU KUP yang sudah masuk dalam program legalisasi nasional 2021. Informasi dari staf khusus Kemenkeu menyebutkan untuk tarif PPN sembako yang paling memungkinkan adalah tarif final sebesar 1%, di mana tarif ini sama dengan PPN atas barang hasil pertanian tertentu yang sudah diberlakukan. Secara umum, pemerintah berencana untuk menaikkan PPN menjadi 12% dari yang saat ini hanya sebesar 10%. Lalu update dari Dana Reksa Consumer Confidence Index, data CCI, indeks kepercayaan konsumer yang dihimpun Dana Reksa Research Institute berada pada level yang stabil, yakni sekitar 80,2 dibandingkan 80,1 month-to-month. CCI menunjukkan kenaikan kecuali di daerah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
di mana ketiga daerah tersebut mengalami kasus kenaikan COVID-19 yang cukup signifikan akibat adanya libur Lebaran. Untuk detailnya, trader bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Lalu update trading ideas pada hari ini, ISG hari ini secara teknikal diprediksi bergerak mix cenderung menguat terbatas. Indikator yang masih di positif melemah, indikator stokastik overbought, indikator RSI netral menguat. ISG diprediksi bergerak di rentang 5.928 hingga 6.116. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal, ada Inco trading buy, trading range di area 4.550 hingga 4.960. Lalu TINS, trading range untuk TINS di area 1.550 hingga 1.660. Lalu ada ITMG, trading buy, trading range di area 13.950 hingga 14.525. Selanjutnya ada ALI, rekomendasi sell, trading range di area 8.800 hingga 9.050. Dan yang terakhir ada Tekim, sell untuk Tekim, trading range di area 9.075 sampai 9.675. Selanjutnya, update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trend yang memiliki rentang waktu hold posisi kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Kita mempertahankan CTRA, Bank Mandiri, TMG, TINS, dan juga UNTR. Sementara untuk swing trade, yang memiliki rentang waktu hold posisi kurang lebih 3-10 hari, kita mempertahankan Soci, Wood, dan juga Indi. Dan kita baru saja menambahkan WIM untuk buy. Target price untuk WIM di 770, stop loss di 600, dan dia rebound from lower. Lalu untuk rekomendasi day trade, 15 saham. 9 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Diantaranya ada saham Inco, Antam, TINS, ITMG, Indika Energi, hingga Tekim, SMA, SMRA, dan juga Akra. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders, dari informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.